Di balik setiap inovasi, selalu ada proses panjang yang lahir dari riset, dedikasi, dan kepedulian terhadap masa depan. Universitas Brawijaya terus menghadirkan karya yang tidak hanya berkembang di ruang akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Melalui lensa Brawijaya, kami mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana inovasi tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari kehidupan. RSGM UB hadir sebagai pusat keunggulan di mana inovasi riset bertemu dengan dedikasi pengabdian. Melalui program ini, kami mengajak Anda untuk menyelami literasi kesehatan mulut dari perspektif para pakar, memahami standarisasi pelayanan medis di institusi pendidikan, hingga mengintip masa depan kedokteran gigi melalui tangan-tangan akademisi muda Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Rudanton SPP Rio. Saya di sini adalah Direktur RSGM UB. Sebagai salah satu unit usaha di bawah BPU UB, kami RSGM UB melakukan pelayanan kesehatan di bidang utamanya adalah kesehatan gigi untuk sivitas akademi UB maupun untuk masyarakat umum. Selain itu, kami juga berperan di dalam unit usaha, sehingga kami juga diminta untuk berperan mendapatkan penghasilan untuk UB juga. Utamanya RSGM UB itu sebenarnya adalah awalnya untuk pelayanan publik, tentunya setelah nanti terakreditasi, akreditasinya kemudian dilanjutkan dengan ke arah rumah sakit pendidikan, maka peranannya adalah ke peranan pendidikan juga. Nah, di dalam layanan publik tentunya kami punya suatu unggulan-unggulan, yaitu di rumah sakit gigi dan mulut ini spesialisasi giginya itu lengkap. Selain ada beberapa spesialis pada dokter layanan umum ya, misalnya di IGD-nya, di penyakit dalamnya itu ada, tetapi karena unggulan kami adanya di pelayanan gigi, maka spesialisasi gigi di kami itu cukup lengkap. Nah, karena kecukupan itu dan kecukupan dari spesialisasi itu, maka peranan di bidang pendidikan pun itu bisa dilakukan di RSGM UB. Oleh karena itu, RSGM UB bekerja sama dengan FKG UB sebagai wahana pendidikan profesi dari koas-koas FKG UB. Sebenarnya, pendidikannya tidak hanya untuk pendidikan dari koas FKG UB, tetapi kami juga bekerja sama dengan beberapa SMK, baik itu SMK Kesehatan, SMK yang di bidang IT, SMK yang di bidang ekonomi, untuk melakukan magang pendidikan di RSGM UB. Kami sudah bekerja sama dengan 4 SMK Kesehatan, di mana peserta didiknya itu magang di sini, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, mereka punya kesempatan untuk mempelajari bagian farmasinya, bagian perawat gigi, IGD, kemudian pengetahuan tentang ambulans, kemudian juga
tentang sterilisasi sentral yang ada di RSGM ini, di mana di SMK itu mungkin belum diajarkan. Bahkan tentang radiologi pun yang mereka belum diajarkan, itu mereka akan tahu. Kami ingin membuka di RSGM UB pengetahuan bahwa nanti setelah mereka lulus SMK, yang terbuka itu tidak hanya menjadi nurse saja, menjadi perawat gigi saja, tetapi sebenarnya kebutuhan rumah sakit adalah tentang radiografer, apoteker, dan lain-lain, itu amat sangat banyak. Nah, itu yang mungkin lulusan SMK itu belum tahu nanti setelahnya mau kemana, padahal di bidang kesehatan sekolah lanjut itu sangat banyak. Bahkan kalau di RSGM itu ada suatu kebutuhan pendidikan untuk tekniker gigi. Nah, itu di Malang belum ada untuk pendidikan tekniker gigi. Kami membuka kesempatan dengan siapapun, lembaga pendidikan manapun, RSGM monggo dijadikan wahana pendidikan. Kami akan sediakan sarana dan prasarananya untuk itu. Jadi tidak hanya FKG, tidak hanya bidang kesehatan, bidang IT pun kami menawarkan kemarin dengan Philcom untuk mempelajari bagaimana membuat rekam medis yang digital, bagaimana IT untuk kesehatan. Seperti kita tahu, alat-alat kesehatan sekarang itu sudah arahnya ke arah digitalisasi. Nah, ini tantangan nih buat IT untuk menciptakan software-software yang lebih baik, ya, update peranan tentang IT yang lebih baik. Begitu juga dengan yang di bidang ekonomi, SMK yang di bidang ekonomi maupun fakultas-fakultas yang di bidang ekonomi tentang strategi marketing rumah sakit, strategi untuk akuntansi di rumah sakit, itu monggo dipelajari. Kita siap untuk sebagai tempat sarana dan prasarananya. Kita tahu bahwa perkembangan rumah sakit di Kota Malang khususnya ini sangat tinggi. Kita tahu bahwa sebentar lagi di kabupaten ini ada 3 rumah sakit internasional yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih baik, terbukanya kesempatan kerja. Belum nanti di Kota Madia juga ada tumbuh rumah sakit. Begitu juga dengan sekitaran Malang, Pasuruan, Probolinggo. Nah, monggo manfaatkan RSGM UB untuk sarana dan prasarana pendidikan profesinya. Itulah peranan RSGM UB yang saya harapkan di dunia pendidikan. RSGM UB kalau dengan klinik tentunya berbeda ya, baik secara fasilitas, baik secara kelengkapan tenaga medisnya. Yang nantinya mungkin RSGM itu wacananya Pak Menteri kan tidak ada rumah sakit khusus ya, semua menjadi RSU, tetapi dengan unggulan. Nah, kami ambil adalah unggulan tentang kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, dari sini sudah saya sampaikan tadi bahwa di kita itu spesialisasi sudah lengkap tentang yang gigi. Kita ada bedah mulut, kita ada periodontia, kita ada konservasi gigi. Bahkan yang sangat jarang dimiliki itu adalah kami punya spesialis radiologi dental. Ini sangat jarang. Ortodonti kita banyak, pasiennya sudah sangat banyak. Ya. Nah, jadi kami untuk spesialisasi sangat cukup. Bedanya dengan rumah sakit umum yang lain, kemungkinan rumah sakit umum yang lain itu belum tentu mempunyai spesialis di bidang gigi yang lengkap. Nah, ini yang membedakan kami dengan mereka. Begitu juga dengan sarana prasarana kami arahnya nanti
mempunyai lab digital sendiri, kemudian juga peralatan-peralatan gigi yang arahnya ke arah digital. Nah, ini yang nantinya akan membuat rumah sakit kami kita harapkan menjadi unggulan karena pelayanan yang cepat di bidang gigi. Tetapi selain itu kami juga punya IGD 24 jam yang tidak hanya melayani gigi, tetapi juga melayani secara umum. Nah, yang membedakan rumah sakit umum belum tentu IGD-nya itu punya dental unit yang khusus untuk pelayanan IGD gigi. Di kami ada, di RSGM ada. Nah, ini yang membedakan antara klinik dan rumah sakit umum. Eksistensi RSGMUB sebagai pilar kesehatan di Malang bukan sekadar tentang gedung yang megah, melainkan tentang kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan medis yang kompleks. Kepercayaan pasien adalah hasil dari diagnosa yang akurat dan tindakan yang tepat. Hal ini mustahil tercapai tanpa dukungan teknologi medis dan dokter-dokter gigi yang berkompetensi. Setelah ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai layanan yang tersedia, mulai dari konservasi hingga bedah mulut, serta bagaimana perangkat canggih yang dimiliki RSGM bekerja dalam memberikan hasil perawatan yang maksimal. Saya Dr. Gigi Eka Lucida Chandra Kumala, selaku Wakil Direktur 1 Bidang Pelayanan, Pengabdian Masyarakat dan Pendidikan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Universitas Brawijaya. Banyak sekali spesialis, utamanya spesialis bidang kedokteran gigi. Di kedokteran gigi sebetulnya ada 8 spesialis dan kami sudah memiliki beberapa di antaranya. Ada spesialis konservasi gigi, spesialis periodonsia, spesialis bedah mulut, spesialis penyakit mulut, spesialis prostodonsia, kemudian spesialis ortodonsia, dan juga spesialis radiologi kedokteran gigi. Kami juga memiliki beberapa spesialis yang di luar kedokteran gigi, di antaranya adalah spesialis penyakit dalam, ada dokter umum, dan juga spesialis patologi klinik. RSGM memiliki beberapa perawatan yang cukup update dan kami visinya salah satunya adalah digital dentistry, di mana sebagian besar peralatan kedokteran gigi kami menggunakan smart dentistry, menggunakan teknologi digital untuk bisa mendukung perawatan di bidang kedokteran gigi. Berbagai macam pelayanan yang sudah kita lakukan, ya, diantaranya di bidang rekonstruksi, di bidang rekonstruksi gigi, di bidang implantologi, dan juga di bidang bedah mulut. Kami sudah melakukan pelayanan dengan teknologi kedokteran gigi yang terbaru. Ya, kami ada unit PPI, penanggulangan infeksi, di mana unit PPI ini selalu bekerja untuk mengkontrol agar tidak terjadi infeksi silang pada rumah sakit gigi dan mulut. Kami juga menggunakan teknologi sterilisasi berupa autoclave, yaitu sterilisasi tinggi menggunakan teknologi steam, bertekanan untuk bisa membunuh bakteri dan virus sehingga memungkinkan tidak ada pertukaran silang infeksi pada pasien. Kami untuk rawat inap sudah ready dan tidak lama lagi kami akan membuka pelayanan 24 jam. Untuk pelayanan bedah mulut yang kompleks, kami juga sudah menyediakan ruang OK minor, ruang operasi minor, di mana di sana ada peralatan-peralatan penunjang untuk bisa melakukan operasi bedah minor. Dan juga kami juga memiliki ruang OK mayor, yaitu ruang bedah mayor, yang nanti akan diperkuat dengan anestesi, dengan general anestesi untuk menunjang operasi-operasi yang lebih kompleks lagi.
Untuk di bidang kedokteran gigi memang kami cukup berbiaya mahal karena menggunakan peralatan-peralatan yang cukup canggih, dan juga sebagian besar dari peralatan tersebut adalah peralatan yang masih impor dari luar negeri, sehingga memang beberapa pelayanan masih tergolong cukup mahal. Akan tetapi beberapa pelayanan ya, bisa dijangkau oleh masyarakat ya, dengan menggunakan peralatan yang second opinion yang bisa digunakan untuk menunjang pelayanan yang selama ini ada. Dan juga kami menggandeng beberapa insurance, kemudian ada juga nanti akan bekerjasama dengan BPJS. Akan tetapi saat ini kami belum bekerjasama dengan BPJS karena BPJS membutuhkan akreditasi dari rumah sakit yang benar-benar mumpuni sehingga bisa bekerjasama dengan BPJS. Kami sedang menyiapkan itu, langkah-langkah untuk bisa memenuhi akreditasi dari BPJS. Kami ada beberapa program pengabdian masyarakat yang sering kami lakukan, diantaranya yang annual setiap tahun kami lakukan Bulan Kesehatan Gigi Nasional, di mana Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi, disuplai oleh Unilever untuk bisa melakukan pelayanan yang besar kepada masyarakat. Bakti sosial yang lain juga kami lakukan dalam rangka tugas dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut di bidang pengabdian masyarakat, yang kami juga bekerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia di cabang Malang untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan atau sulit terjangkau dengan pelayanan kesehatan yang ada. Kecanggihan teknologi dan kelengkapan spesialisasi di RSGM Universitas Brawijaya bukan sekadar instrumen untuk penyembuhan semata. Lebih dari itu, seluruh fasilitas ini adalah inkubator pembelajaran bagi para garda depan kesehatan gigi di masa depan. Disinilah teori-teori akademis yang kompleks bertransformasi menjadi keterampilan klinis yang nyata. Lantas, bagaimana RSGM Universitas Brawijaya menempa karakter, etika, dan ketajaman diagnosa para calon dokter gigi muda agar siap menghadapi tantangan global? Bagaimana masa depan kedokteran gigi Indonesia dibentuk di bawah atap Universitas Brawijaya? Perkenalkan, saya Dr. Gigi David Setia Hutama Putra. Saya dokter gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Brawijaya. Kekhawatiran dari masyarakat ini adalah satu hal yang sangat wajar ya, karena memang takut dilakukan untuk percobaan atau mungkin tindakannya tidak sesuai dengan yang harus dilakukan. Namun di RSGM ini menjadi perhatian utama kami, di mana kami menjadi lembaga pendidik untuk nantinya menjadikan dokter-dokter gigi yang profesional. Nah, supervisinya sendiri ini kami tuh bertahap, di mana supervisi ini kami dimulai dari anamnesis, yaitu pencarian atau penggalian informasi dari pasien tersebut, lalu nanti diagnosis untuk menentukan penyakit dari pasien itu apa, sampai nanti rencana perawatan dari pasien itu tersebut, itu selalu dilakukan ACC atau melakukan persetujuan dengan dosen yang sudah ahli di bidangnya, tentunya yaitu dokter-dokter spesialis. Nah, di hal-hal tersebutlah masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi step-step hal tersebut yang memastikan bahwa koas atau dokter gigi muda ini melakukan tindakan dengan baik. Dan perlu diketahui juga bahwa di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Brawijaya ini memberlakukan standar operasional prosedur yang sudah disepakati kami dari RSGM maupun dari FKG agar standar kami masih bisa tercukupi dan juga masih aman untuk dari pasien tersebut. Koas sendiri itu boleh melakukan tindakan ke pasien, mereka harus melewati beberapa step. Step yang paling utama adalah mereka harus selesai di S1-nya atau sarjananya, di mana ketika sarjana ini nanti mereka akan belajar dari materi tersebut, dari materi yang banyak, lalu juga mereka akan melakukan praktek dulu.
Jadi praktek ke pentem atau patung dulu, diasisikan dosen, baru dilakukan boleh dinilai oleh dosennya. Nah, setelah mereka sudah lulus semua, selesai semua, barulah mereka bisa masuk ke RSGM untuk melakukan tindakan ke pasien. Nah, sebelum mereka tindakan ke pasien, rata-rata dari semua kompartemen yang ada di sini melakukan sistem asistensi, di mana mereka yang belum pernah melakukan mengasisteni orang yang sudah melakukan. Jadi senior diasisteni oleh junior. Jadi juniornya akan belajar ke senior. Jadi itu untuk memastikan bahwa si junior ini belajar dari seniornya. Di RSGM ini kami sangat berharap bahwa dokter-dokter gigi yang akan dilahirkan dari sini itu tidak hanya pinter dalam teknis saja ataupun hanya praktek saja, tapi di sini kami juga melakukan penilaian terhadap komunikasi dan juga empati ke pasien. Nah, biasanya untuk kompartemen-kompartemen itu melakukan semacam ujian saat melakukan tindakan ke pasien, di mana penilaian tersebut termasuk dari komunikasinya ke pasien, bagaimana itu akan diawasi oleh dosen pendamping penanggung jawabnya, maupun nanti empati ke pasien itu juga akan dinilai. Jadi itu adalah hal-hal yang akan kami perkuat lagi agar menjadikan nantinya dokter-dokter gigi yang keluar dari RSGM ini tidak hanya pintar untuk melakukan praktek, tapi mereka juga punya empati dan komunikasi yang baik ke pasien. Seperti itu. Sistem pendidikan yang mumpuni adalah bekal, namun setiap pasien adalah guru yang memberikan pelajaran berharga yang tidak ditemukan di kelas. Di RSGM Universitas Brawijaya, proses menempa calon dokter gigi diakhiri dengan sebuah janji pelayanan. Keberhasilan perawatan bukan hanya tentang memulihkan fungsi gigi, tapi juga tentang membangun kepercayaan. Bagaimana pengalaman para dokter koas saat menghadapi ragam karakter pasien, mengatasi kegugupan di tindakan pertama, hingga meraih kepuasan saat melihat senyum pasien kembali pulih. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Riko Nur, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi koas. Untuk pengalaman pertamanya pasti nervous ya, kayak grogi gitu, karena pertama kali megang pasien, yang mana biasanya di masa preklinik kita tuh bekerja melalui phantom atau model kerja, dan di koas ini kita sudah bisa menangani pasien secara langsung. Untuk tantangan terbesarnya menurut saya dicari pasiennya ya, itu cukup sulit juga. Sepengalaman saya mencari pasien tuh di jalan biasanya, kadang di Car Free Day seperti itu. Saya menanyai beberapa orang, bahkan juga anak-anak gitu yang dengan orang tuanya. Dan juga karena saat ini saya sedang bekerja di kompartemen anak, untuk tantangan terbesarnya dalam hal itu yaitu pastinya mengurus anaknya. Kadang ada yang rewel, ada yang nangis, ada yang nggak mau buka mulut. Jadi gimana caranya kita harus muter otak biar anak tersebut bisa mendapatkan perawatan yang maksimal begitu. Kisah Dr. Koas membuktikan bahwa dedikasi adalah kunci, tetapi dukungan sistem yang cerdas adalah masa depan. Untuk memangkas batasan antara tantangan di lapangan dan efisiensi pelayanan, RSGM Universitas Brawijaya tengah merancang lompatan besar melalui integrasi teknologi digital. Mulai dari sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi hingga pengembangan teledentistry. Mari kita simak ulasan mengenai rencana pengembangan inovasi yang akan mengubah wajah pelayanan di RSGM Universitas Brawijaya. Kami berusaha ke arah digitalisasi. Misalnya ya, sekarang tuh kalau bikin gigi palsu tuh dipakai cetakan yang dimasukkan ke rongga mulut ya, gel masukkan rongga mulut tuh. Nah, sedangkan kami sekarang menggunakan scanner. Selain scanner itu juga kami pergunakan untuk menjelaskan ke pasien bagaimana kondisi rongga mulut pasien. Mungkin kalau dokter lain masih menggunakan intraoral kamera ya, kamera langsung ke dalam rongga mulut, tetapi dengan scanner kami akan bisa menjelaskan lebih detail. Nah, scanner ini juga terhubung dengan
radiologi sehingga nanti bisa kita combine antara bagaimana kondisi di tulangnya dengan kondisi di klinisnya. Ini sehingga kami bisa menjelaskan ke pasien lebih baik. Nah, sedangkan untuk pendaftaran kami memang bisa pendaftaran pasien itu by phone ya. Kemudian kita atur jam kerjanya. Jadi di kami pasien itu kita tetapkan datangnya nanti jam segini ya. Nah, itu untuk mengurai antrian. Seperti kita tahu, pelayanan dokter gigi itu lama. Sekali masuk itu seperempat jam 20 menit, bahkan umumnya itu di 20 menit. Belum kalau operasi ya, operasi bisa kadang bisa sampai 2 jam. Agar pasien itu tidak jenuh mengantre lama, maka pasien itu kita atur jam-jam kedatangannya. Nah, sehingga pasien mungkin datang ke sini 5 menit atau 10 menit sebelum jamnya, dia nggak perlu ngantri lama-lama, dia bisa masuk. Nah, selain itu pasien juga kan daripada nunggu di sini berjam-jam kan mending mengerjakan hal-hal yang lain, kepentingannya dia sendiri ya. Datang ke sini tinggal. Nah, ini pendaftaran online kita mengatur jamnya juga, selain mengatur penjadwalannya hari apa, kemudian adanya di jam berapa dan oleh dokter siapa. Nah, kemudian untuk layanan teledentistry sementara dilayani oleh web kami ya. Sedangkan untuk inovasi-inovasi baru yang lain, riset-riset yang kami akan lakukan itu nanti kita akan bekerja sama dengan FKG untuk risetnya. Kami mencoba untuk melakukan pengabdian masyarakat, di mana kami mencoba ke arah lingkup kecil dulu. Seperti saya katakan tadi bahwa kami bekerja sama dengan beberapa SMK kesehatan. Nah, di SMK kesehatan tersebut mempunyai jumlah murid yang cukup banyak. Nah, kami akan coba di situ datang tiap 3 bulan kita adakan screening di siswa-siswa tersebut. Kemudian kami akan lakukan edukasi maupun tindakan kuratif bagi yang memerlukan di lingkungan SMK-SMK tersebut. Kemudian kita akan ikuti perkembangannya dia dari kelas 1 sampai kelas 3. Kita harapkan dari lingkungan yang kecil di SMK tersebut, dia murid-murid ini akan menyebarkan lingkungan ke lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu ke keluarganya masing-masing. Nah, sehingga peranan RSGM UB di dalam mengedukasi yang tadinya anak SMK, maka akan meluas ke masyarakat di sekitarnya, yaitu paling tidak keluarga-keluarga dari murid-murid SMK tersebut. Nah, dengan begitu kita juga bisa menilai tingkat kesadaran masyarakat. Waktu kelas 1 dia mungkin kondisi rongga mulutnya bagaimana, apakah di kelas 3 setelah kita ikuti di kelas 3 nanti akan terjadi perbaikan. Begitu juga dengan di lingkungannya. Ini yang kita ingin coba untuk lakukan. Mulailah dari satu lingkungan yang terbatas, yang kecil. Jadi andai kata ini disebut sebagai pengabdian masyarakat ya, maka kami tidak mau pengabdian masyarakat yang kita lakukan nanti seperti hit and run. Pengabdian masyarakat di desa sana, tahun depan di desa mana, sementara yang dulu nggak tahu kabarnya gimana. Nah, itu kita ingin berkesinambungan dari suatu lingkungan dibina kecil terus menerus hanya di satu tempat, tetapi kita harapkan dari satu tempat itu akan menyebarkan ke masyarakat yang lebih luas.
ketakutan itu wajar. Tetapi cobalah untuk mencoba perawatan di RSGM UB. Kenapa? Karena kami mempunyai banyak alat-alat yang sudah modern, di mana itu meminimalkan rasa sakit. Nah, dengan meminimalkan rasa sakit, sehingga masyarakat nanti akan kembali datang dengan lebih percaya diri karena sudah merasakan suatu pengalaman. Andai kata ingin mencoba suatu pengalaman yang baru, cobalah datang untuk minta dilakukan pemeriksaan dan edukasi dulu. Maka dokter-dokter di RSGM UB akan menjelaskan bagaimana perawatan-perawatan di RSGM UB dan mungkin contoh alat-alat yang kami pergunakan, sehingga itu akan lebih meyakinkan masyarakat untuk mau berobat di RSGM UB. Satu keputusan kecil hari ini bisa menyelamatkan senyum Anda selamanya. Terbuktikan, kalau perawatan gigi berkualitas tidak harus mahal dan menyeramkan. RSGM Universitas Brawijaya adalah bukti bahwa kualitas akademik dan pelayanan publik bisa berjalan beriringan. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi tentang bagaimana sebuah gagasan mampu memberi manfaat, membangun kepercayaan, dan menjadi solusi bagi kehidupan. Dari riset kampus menuju masyarakat, Universitas Brawijaya terus melangkah menghadirkan karya untuk masa depan. Sampai jumpa di episode Lensa Brawijaya selanjutnya.